Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sekian banyak orang yang kita mampu untuk memenuhi janji kita, memenuhi sumpah kita, memenuhi apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan janji kita ketika manusia akan turun ke muka bumi ini dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dulu ketika manusia itu akan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, dan sel-sel manusia ini calon manusia yang berjuang dari mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan triliunan sel itu, yang menang satu kita ini. Jadi kita ini memang turun di muka bumi ini sudah melalui proses panjang dan perjuangan yang luar biasa, sehingga jangan sampai perjuangan dari awal kita yang sudah luar biasa itu menjadikan hidup kita ini sia-sia. Maka kita termasuk yang memenuhi janji itu untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dengan kita menjalankan satu aktivitas, tugas dan kewajiban yang sangat mulia dan agung, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang kedua, tentu kita memiliki tugas dan kewajiban untuk selalu belajar, dan ini juga merupakan fardu ain kita. Nah, oleh sebab itu ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan hari-hari kita ini diisi dengan sesuatu yang bermakna dan bernilai. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahzamun nas aktsaruhum lil mauti istiqdada. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa akan hidupnya ini mengingat akan kematian. Tapi bukan berarti kita ini minta mati atau takut mati atau nggak mau mati, bukan itu, tetapi ingat mati. Itu orang cerdas. Jadi menurut hadis Rasul di situ, aqyas itu artinya cerdas dari sisi akal kita itu. Yang kedua, wa ahzamun nas aktsaruhum lil mauti istiqdada. Orang yang bijaksana, orang yang arif adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal nanti. Jadi kalau hari ini kita semangat untuk mencari karunia, itu sesungguhnya sebagai bekal kita di akhirat. Maka di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat yang ke-77, Allah berfirman,
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah kalian semua ini, kita semua diminta oleh Allah untuk senantiasa mencari karunia di dunia ini, tetapi sebagai bekal untuk akhirat. Kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran di sini, yang menyangkut akhirat di sini disebutnya dengan kalimat aktif, wabtaghi gitu. Fima atakalahu darul akhirah. Tetapi waktu bicara tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, pasif. Apa maknanya? Ibnu Katsir menyebutnya bahwa kalaulah kita aktif, kalaulah kita semangat, kalaulah kita termotivasi untuk nyari dunia, itu memang semata-mata terdorong karena akhirat nanti gitu. Nah, oleh sebab itu, maka mari, tapi ayat ini disuruh wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan dilalek ke dunianya itu. Jangan dilupakan dunia, karena dunia itu penting. Nah, oleh sebab itu, walaupun penting, tetapi bukan sesuatu yang nanti menjadi kita lupa, terpukau dan terpaku, sehingga yang utama menjadi lupa, tetapi yang ecek-ecek itu menjadi banyak orang yang keliru, sehingga buru uceng kelangan gelet gitu, kalau bahasa sana. Jadi ngejar sesuatu yang ngejar jarum tapi tampak hilang gitu istilahnya. Mengejar sesuatu yang kecil tapi yang besar itu hilang. Mari kita jangan seperti itu, tapi yang kecil kita kejar sebagai sarana, sebagai alat untuk mendapatkan yang besar itu. Maka ini menjadi penting. Nah, maka juga kita harus tahu tentang peta perjalanan hidup kita. Insya Allah, kalau kita mengaku umat Rasulullah, makanya nanti Ibrahim bin Adam itu pernah ditanya oleh penduduk Basrah, wahai Tuhan, kenapa saya sudah berdoa setiap hari, setiap saat berdoa, tapi kok rasanya doa saya nggak dikabulkan oleh Allah? Hidup saya semakin sulit, semakin membelit. Rasanya ini kok saya sudah nyari uang begitu luar biasa, tapi kok saya susah terus. Maka Ibrahim bin Adam jawab, hati kalian telah mati terhadap 10 hal. Yang salah satunya adalah idda'aitum, bahwa kalian itu mengaku hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian itu wataraktum sunnatahu, kalian mengaku mencintai Rasul tetapi melalaikan ataupun melupakan dan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Nah, hal yang penting juga, mari kita juga senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah Rasul. Yang banyak orang hari ini sampai-sampai menyebutnya dirinya biar khawatir nggak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai majelisnya saja disebut majelis Rasulullah, sampai seperti itu. Ya biar dia dianggap umatnya Rasulullah, tapi majelisnya Rasulullah. Nah, oleh sebab itu, mari, walaupun mungkin Masjid Darul Arqam Al-Mujahidin dan kita semua tidak menyebut sebagai majelis Rasulullah, tetapi kita ini beriktiba kepada Rasul. Yang salah satunya adalah di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Di situ ada kalimat wal yaumal akhir. Ada 3 sebetulnya. Yang pertama, liman kana yarjullah. Itu bagi siapa saja yang rindu dengan Allah, rindu dengan rahmat Allah. Rindu sekali dengan rahmat Allah. Jadi kalau dipanggil oleh Allah itu bergegas. Karena apa? Rindu dengan Allah. Bukan begini malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sholat lagi. Bahaya itu. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, saya bersyukur Engkau memanggilku, saya rindu denganmu. Bergegas. Ambil air wudhu, tinggalkan yang bisa kita tinggalkan, sholat. Nah, itu namanya liman kana yarjullah. Yang berikutnya wal yaumal akhir. Jadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan untuk hari akhir. Mempersiapkan untuk hari akhir. Nah, untuk kita mempersiapkan hari akhir, kita juga harus tahu peta perjalanan kita ini. Sebab banyak orang yang hidupnya semaunya karena nggak tahu peta perjalanannya. Dulu sudah saya ungkap, sekarang kita tinggal melihat bagian-bagian tertentu yang kemarin kita sudah mencoba untuk mengawali di bagaimana kondisi kita berada di alam barzakh. Nah, begitu. Nah, ketika sebelum kita memasuki alam barzakh, tentu wajib bagi kita semua mengalami yang namanya sekaratul maut. Nah, sekaratul mautnya orang beriman, kemarin yang terakhir sampai di sini seperti inilah sekaratnya orang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, siapa dia? Kemudian istiqomah. Kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian. Di istiqomah itu jangan seperti di kampung saya. Itu ada istilah yang nyeleneh dan aneh. Istiqomah itu ikatan suami takut istri nek tekomah. Bahaya. Kalau takutnya itu kalau takutnya itu kalau di rumah begitu di luar biayaan misalnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun. Nah, ini penting nih. Maka malaikat akan turun. Kapan ini? Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan turunnya ini ketika manusia dalam keadaan sekaratul maut. Karena apa? Sekaratul maut itu adalah kondisi yang sangat genting. Sulitnya itu lebih sulit, lebih berat dibanding dengan beratnya di dunia. Jadi Bapak Ibu punya kesulitan di dunia kan? Orang duit sulit, pusing 7 keliling, mati deh gue. Nah, gitu. Punya persoalan kok nggak selesai-selesai. Walah wis, mendingan bunuh diri saja, gitu. Sakit yang luar biasa, sakitnya luar biasa. Nah itu, sesulit apapun, sesakit apapun di dunia, itu masih lebih sulit nih ketika menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu lebih berat, walaupun cuma sebentar loh Pak. Sakaratul maut itu sebentar. Nah terus bagaimana kalau ada orang yang mati tersek gitu? Tersek itu apa jenengannya? Kelompok gitu. Enggak, misalnya ada orang yang mati tapi kayak enggak sekaratul maut gitu. Misalnya yang kena benda tajam atau apa yang keras, terus enggak bernyawa gitu, terus mati, itu apa? Apa itu enggak ada sekaratul mautnya? Sekejap apapun itu mesti ada sekaratul mautnya. Kemarin sudah saya sampaikan, saya sempat begitu selesai saya di ada komentar dari Pak Gunadi, ojo medeni gitu, jangan nakut-nakuti. Jadi ya saya bukan bermaksud untuk nakut-nakuti itu, tapi biar kita ini
ya saya nggak perlu Bapak Ibu takut, tetapi yang penting itu siap-siapnya tadi gitu. Jadi nanti kalau kita sudah siap-siap dulu itu kan ketika malaikat datang itu kan kita udah tahu Pak. Siap Pak. Menyambut ya gitu, jadi kita tahu. Nah oleh sebab itu maka yang paling ringan itu kan seperti kambing yang bulu dombanya itu tebal sekali dan kambing itu dikuliti sementara kambingnya itu masih hidup. Itu paling ringan. Yang paling berat koyoko jangan dipikirin. Tetapi jangan khawatir kalau orang beriman ini nanti sesulit apapun tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu akan turun. Ngapain dia? Wala takhafu wala tahzanu. Mas, enggak usah takut. Enggak usah takut. Wala tahzanu. Enggak usah sedih. Gitu. Jangan bersedih. Kenapa? Nih, berita berikutnya yang menarik lagi nih. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tuh, nanti tempatnya di situ tuh. Itu orang itu gembira luar biasa, senang. Yang tadinya sakit luar biasa, Bu, hilang seketika. Terus Rasul ditanya, "Ya Rasul, apakah engkau termasuk orang yang merasakan penderitaannya sakaratul maut?" "Saya juga sama merasakan seperti kalian." Tapi malaikat menghibur saya. Maka rasa sakitnya itu hilang. Saya sering contohkan begini, Bu, melahirkan sakit nggak, Bu? Nggak usah dijawab. Bapak nggak usah jawab, orang ngerti kok. Betapa luar biasanya itu sakitnya. Tapi begitu sudah sakit, terus keluar, melihat bayinya itu sempurna, bagus, pokoknya luar biasa, Bu. Yang tadi sakit itu hilang tuh, Bu. Terus ngomong sama bapaknya begitu, "Mas, anak kita yang kedua nanti kita kasih nama siapa?" Yang satu kan belum dinamain. Jadi bayangkan, baru saja merasakan sakit yang luar biasa untuk merancangkan yang kedua. Itu gara-gara apa, Bu? Gara-gara tertutupi oleh kegembiraan yang luar biasa. Begitu indahnya. Ternyata di dalam hadis itu nanti ada orang yang tersenyum ketika tuh nanti tempatmu di situ. Di sana. Benar. Yakin apa? Kata orang Banyumas, yakin golok-golokin. Itu maksudnya. Benar, itu nanti tempatnya di sana. Orang itu tersenyum. Oh begitu indahnya ya Allah. Orang itu, Pak, orang itu ingin segera menuju ke tempat itu. Entar dulu, sabar, ada waktunya entar sampai di sana. Jadi suruh parkir dulu di mana, Bu? Di alam barzah dulu. Nanti kesananya entar dulu, tunggu yang lain, ngantri dulu dan lain sebagainya. Begitu indahnya, Bu. Makanya berbahagialah kepada siapapun yang ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, tetapi malaikat itu turun. Bukan yang turun itu justru malah setan, yang turun malah sesuatu yang mengerikan sehingga merasa takut. Dan inilah, Ibu, kalau orang kafir itu nanti, orang-orang yang tidak beriman itu sakaratul maut itu seperti ini. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa tuqul adabal harim. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa dan nyawa orang-orang yang kafir itu, seraya memukul, boyoke dipukul kok, pluk, ayo keluar. Orang bilang tidak mau dia keluar. Mau aku. Loh, kenapa? Ayo keluar. Tidak mau, dia dipaksa. Seraya memukul muka mereka, rainya ditampar, Pak. Ini dulu nih rainya yang suka melengos ketika dipanggil oleh Allah. Begitu hayya 'alas shalah, dipanggil untuk salat, surah gelem, rainya melengos gitu loh, Pak. Wah, maka di sini ditempelin mukanya. Muka mereka dan belakang mereka, dan berkata, nah ini malaikatnya, rasakanlah oleh siksa neraka. Di sini sudah nyebut neraka loh, Pak. Apa maksudnya?
Tuh nanti tempatmu di situ, orang itu ngeri luar biasa. Tambah takut lagi, dia nggak kepengin, maka dia ngomong begini di ayat lain. Wa nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kalau begitu saya kembalikan ke dunia sebentar saja. Kalau bahasa anaknya kita ini orang anak-anak orang pelunas lembret, swear Tuhan, saya akan berbuat baik. Nanti di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Munafiqun itu, lo ngapain kamu mau ke dunia? Maka kata orang itu bilang, wa akum minas solihin. Kata di ayat sebelumnya itu, makanya di dalam ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aqum minas sholihin. Wahai Allah, wahai Rabb, wa as-saddaqa. Kata orang itu bilang, saya akan sedekahkan semua dulu yang saya kumpulkan itu. Wa aqum minas sholihin, dan saya akan berbuat saleh. Suara satu dengar gitu katanya. Terus mau ngapain mas kamu ke sana? Saya mau berbuat soleh, mau mensedekahkan semua. Kira-kira kata malaikat apa pak? Setelah mas, kira-kira udah telat gitu kira-kira. Maka tidak mungkin akan diakhirkan hari ini berangkat dan sebagainya. Maka disinilah rasakanlah oleh siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Ngelihatnya saja ngeri pak. Yang hidup saja ngelihatnya ngeri pak. Maaf pak, bapak sudah pernah melihat orang yang sekaratul maut yang betul-betul itu enggak pak? Yang pokoknya meronta-ronta gitu. Saya pernah menyaksikan sampai 2-3 hari dan dia meronta-ronta pak. Lambungnya sampai melet gitu pak, lidahnya itu. Akhirnya maaf meninggalnya akhirnya lidahnya itu kegigit sehingga dia itu orang itu ya maaf nggak bisa ditarik lagi karena dia meronta-ronta luar biasa, mengerikan. Nah oleh sebab itu maka mari pak, ya karena kondisinya seperti ini kita sudah tahu, mari kita berhati-hati, terutama nanti kita ingin menyambut episode yang sangat dekat. Nah kita akan mengalami episode namanya sekaratul maut. Rasul memberikan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min ghamaratil maut, dari dahsyatnya sakaratul maut itu, wa sakaratul maut, dan mabuknya menjelang maut itu. Ini kalau bisa juga doa-doa ini dibaca. Tapi dibacanya jangan hanya sekedar ketika bapak menjelang sakaratul maut. Bacanya dari sekarang dong. Ibaratnya kalau bapak mau belajar pencak silat itu jangan pas ada musuh baru belajar pencak silat. Yokoyo cepot itu. Di dalam istilah Pasundan itu kan ada cepot. Cepot itu kalau ditonjok ke atas nangkisnya ke bawah. Yurainya bonyok atau lalu ditonjok ke bawah nangkisnya ke atas. Yo habis. Nah, agar kita juga siap-siap, maka doa itu juga dibaca ya dari sekarang. Artinya terutama ketika selesai sholat, ada salah satu doa yang walaupun nanti di doa selamat pun itu ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadin, wa ziyadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizqi. Terus wa taubatan qoblal maut, dan wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa win alaina inda fi sakaratil maut. Dan kita juga mohon kepada Allah untuk agar dilindungi ketika sakaratul maut itu. Tidak ada yang bisa melindungi pak. Paling yang hidup ngomongnya apa pak? Pak nyebut.
Lah kalau orang ini nggak pernah berzikir waktu itu, but, repot juga Pak. Nggak bisa. Makanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, itu tuntun itu orang yang sedang begitu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Saya perlu ingatkan, kalimat la ilaha illallah itu jangan dirubah-rubah, jangan dikurangi, jangan ditambah. Ada orang yang nanti daripada nyebut pas lagi la ilaha terus gitu, mendingan Allah saja. Itu kan akal kita. Rasul nggak pernah ngajari itu. Tetap la ilaha illallah apapun bentuknya. Jangan ditambahin Muhammad Rasulullah juga, karena redaksional hadis begitu. Jadi tidak pas kalau menjadi Allah saja, apalagi ditambah Muhammad Rasulullah. Dikurangi nggak boleh, ditambahin nggak boleh. Nah begitu. Ya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ditalkin, dituntun. Ada sebuah hadis yang menyatakan ketika orang sedang dalam sekaratul maut itu kan iblis, setan itu pada berdekatan Pak. Apa yang dibawa? Di dalam hadis itu segelas air. Ya makanya jangan heran Pak, kalau ada orang menjelang wafat itu mesti kayak orang haus itu Pak. Tapi jangan salah, jangan dikasih minum. Oh kalau dikasih minum berbahaya itu Pak. Kalau minum keselak malah matinya gara-gara keselak. Siapa yang tanggung jawab? Itu maaf, itu bukan karena dia haus, karena ngeliat setan lagi bapak ini loh Pak. Kepengen minum. Coba maaf, kalau bapak lagi puasa, terus ada anak kecil nenteng-nenteng es jeruk, kira-kira gimana Pak? Ibu itu memegang lehernya, Allah itu es jeruk. Coba kalau maghrib tak seruput sekarang, gitu ya. Tapi belum maghrib. Itu sama seperti orang sedang sakaratul maut melihat setan membawa gelas itu. Beberapa orang di dalam hadis itu diminumi, maka dia akan murtad. Makanya setan itu kan membisiki, dan bahkan Pak, ketika membawa itu menyerupai orang yang dikasihinya. Siapa orang yang paling dekat? Ada yang menyerupai neneknya, ada yang menyerupai bapaknya, dan lain sebagainya. Ketika dia sampai minum, maka dia akan menjadi orang yang su'ul khatimah, mengerikan. Maka begitu ada saudaranya yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu maka gelas yang dibawa oleh setan itu pecah, dan setan serta jin itu lari terbirit-birit. Tapi nanti jangan begini kayak teman saya, Ustaz, sudah baca la ilaha illallah kok nggak ada pecahan gelas ya Ustaz? Itu hanya istilah. Bukan, ya gelasnya setan kan beda sama manusia. Jadi gelasnya setan itu bukan kayak kita ini pakai beling atau apa atau kayak itu hadis Rasul yang seperti itu. Maka perlunya yang namanya talqin itu untuk itu Pak, untuk nuntun agar ketika menghadap kepada Allah nanti betul-betul tauhidnya itu baik. Dari jauh juga nggak apa-apa, dibisikkan juga nggak apa-apa. Nah inilah sebuah peristiwa yang sungguh sangat mengerikan. Nah, apalagi bapak dan saudara yang biasa mendampingi orang yang pernah sakaratul maut itu, ya seperti itu. Ada yang indah, ada yang mengerikan. Tergantung dari bagaimana amal dia. Walaupun memang betul Pak, itu semua tidak menunjukkan bahwa orang itu baik atau tidak, itu bukan itu. Tetapi baik dan tidaknya itu hanya hak Allah. Tetapi memang di situ ada tanda-tandanya. Tenang apa enggak ketika sakaratul maut dan lain sebagainya. Nah ini Bapak dan Ibu, di dalam nas-nas sahihnya ya. Nih, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaum dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi nanti buat orang-orang kafir itu Pak, hiburannya sekali lagi adalah tontonannya ketika di alam barzah. Pagi dan petang itu ditontonkan slide, itu layar kayak seperti ini. Inilah isi neraka nanti. Dibakarnya seperti itu. Ya Allah, orangnya itu ngeri, takut dan lain sebagainya. Nah terus kalau orang-orang yang beriman gimana? Sama, diberikan kenikmatan. Tuh nanti kamu tempatnya di situ, keindahan-keindahan dan sebagainya. Makanya nanti di dalam hadis disebutkan
orang yang berada di alam barzakh yang seperti yang beriman itu seperti pengantin yang tidur pada malam pertamanya. Kok paginya cepet ya mas? Gitu. Jadi kok paginya cepet ya? Karena memang dilalui dikiranya itu kemarin nyampe di alam barzakh baru tadi gitu. Tapi loh kok sudah. Makanya begitu ditiup nanti kan ada di dalam surah itu kan wa nufikha fis-suri faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu di surah apa, Bu? Yasin. Ayat berapa? Kayaknya nggak ada ayat lupa itu. Jadi itu ayat 52 dan 53. Jadi itu ayat itu menceritakan ketika nanti sangkakala ditiup yang pertama, seluruh makhluk itu hancur, bumi itu hancur. Baru ditiup yang kedua, semua makhluk itu bangun. Ada orang yang terkaget-kaget, yang rasanya itu sudah lama betul, tapi nggak bangun-bangun, tidurnya sampai lama. Tapi ada orang yang tidur bangun loh. Ini udah sampai sini, gitu ada orang yang kok sebentar ya? Siapa dia? Itulah orang-orang yang beriman. Begitu indahnya. Tapi ada orang sebaliknya lagi, Pak. Ya wailana, celaka aku, ciloko celaka. Kenapa? Duh, ternyata benar ya. Jadi dulu waktu di dunia itu kan para ustadz, para kiai, orang tua pada nasihati, kamu harus hati-hati, orang buku aku, enggak percaya. Begitu besok baru dia bilang, ternyata benar ya. Gitu. Jadi ada orang yang tertegun nanti kalau belajar bahasa tajwid di dalam ilmu tajwid itu, ketika kalimat ya wailana man ba'atsana mimmar qadina, itu ada kalimat mimmar qadina, itu kan di situ ada sakta. Sakta itu apa ya? Sakta itu artinya tertegun. Jadi kalau Bapak membaca itu di situ nggak boleh berhenti, tetapi nggak boleh langsung. Maksudnya gini, mimmar qadina, nggak boleh tarik nafas, tapi nggak boleh diputus, tapi nggak boleh lanjut gitu loh. Itu namanya tertegun. Ini bagi siapa? Orang yang bilang tadi celaka. Baru dia akan melihat itu dengan sesungguhnya. Nah disinilah Pak, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini di dalam surah Al-Ghafir. Nama lain surah Al-Ghafir apa Pak? Nama lain surah Al-Ghafir. Sebab nanti ayat dalam Al-Quran itu ada nama-nama lain. At-Taubah itu juga disebut dengan Al-Baro'ah. Contoh, Bani Israel itu juga sering disebut Al-Isra. Nah terus Al-Ghafir itu apa? Al-Mu'min. Jangan keliru, jangan Al-Mu'minun, itu lain lagi. Kalau Al-Mu'minun surah berapa Bu? Al-Mu'minun 23 kan? Tapi kalau Al-Mu'min ini surah 40. Surah 40 ayat 45 dan 46. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, ayat ini adalah dalil yang paling kuat bagi ahlu sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ya, surah 40 ayat 46, yakni diperlihatkan kepada mereka neraka di pagi dan sore hari. Itulah Pak, hiburannya orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang berikutnya adalah dalil-dalil dari sunnah. Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu berkata, dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan adanya adab kubur sungguh telah mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar mustalahul hadis, bagaimana cara meriwayatkan hadis sampai hadis dari Rasul sampai kepada kita ini, itu ada kitab namanya mustalahul hadis.
itu kalau ada hadis yang disebutnya mutawatir, itu hadis yang sudah sahih, yang sudah tidak diragukan lagi. Perawinya banyak. Ada mutawatir, nanti ada sahih, ada lagi nanti dhaif dan lain sebagainya ya. Karena para imam as-sunnah, para periwayat hadis dan para pakarnya, termasuk kritikus dan penelitinya, dari sejumlah besar kalangan sahabat telah meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Al-Bara bin Yazid, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, dan Ibunda Aisyah dan lain-lain. Ini adanya di dalam kitab Ma'arijul Qabul ya. Jadi ini dari ayat Al-Quran jelas tadi sudah. Di dalam hadis ini sudah ditegaskan seperti itu. Nah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa'udzu bika min adabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Muttafaqun alaih. Lagi-lagi ketika Bapak Ibu melihat ada hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, itu berarti sahih. Maknanya adalah dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Tapi yang berikutnya nanti yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, yang di bawahnya lagi yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Nanti yang lain-lain harus secara bersama. Ada lagi nanti Tirmidzi, Abu Daud, ya, dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Makanya Pak, setelah kita sholat ketika Bapak dan Ibu melaksanakan sholat di tasyahud akhir, ya di tasyahud akhir, setelah Bapak Ibu membaca innaka hamidum majid, itu jangan sampai langsung salam. Ada doa yang luar biasa, yang salah satunya ini untuk kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita nanti terkait dengan adabil qabri. Makanya doanya kan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu ada doa di situ yang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Walaupun sesungguhnya di tasyahud awal juga ada doanya sebenarnya. Ya, sebenarnya ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan, itu ila akhir. Itu ada doa juga. Tapi memang kita sering menyingkat. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, dan sholawatnya juga disingkat. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus berdiri Allahu Akbar. Padahal juga di tasyahud awal pun memang dianjurkan untuk tasyahudnya ya sampai innaka hamidum majid, dan juga ada doanya. Tapi sebagian besar kita adalah bukan salah, itu ya Rasul sering menyingkat juga, tapi memang di situ dibolehkan untuk kita ada doanya. Tetapi yang jangan sampai ketinggalan itu adalah di tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid dengan doanya yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam ya, wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan ini ya, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, laula alla tajafanu la da'awtullah ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'. Kalau kalian tidak saling menguburkan jenazah, sungguh aku akan meminta kepada Allah agar memperdengarkan sebagian adab kubur yang aku dengar kepada kalian. Ngeri Pak ketika melihat mendengar adab kubur, sungguh luar biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab disebabkan sesuatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air ketika
Istinja karena dia tidak melaksanakan istinja, ini juga menyebabkan nanti diadab di kubur. Atau istinjanya semaunya, seenaknya sendiri. Jadi masih memercik, belum dibersihkan gitu ya. Sedangkan yang lain suka mengadu domba. Ini namimah. Ya, namimah, mengadu domba antara manusia. Atau bahasa kita apa namanya, Bu? Ya. Manusia kok dombanya yang diadu gitu loh. Oh gitu ya. Ya. Jadi itu istilah antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi dua bagian dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma ini belum kering." Jadi sampai pelepah kurmanya ditancap terus gitu, sampai ini masih basah, orang itu nggak diadab oleh Allah. Muttafaqun alaih. Lagi-lagi adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini sahih. Ya. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Hendaknya dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah al-masih dan ad-dajjal. Muttafaqun alaih. Nah ini hadisnya. Dan oleh sebab itu maka ini jangan sampai ditinggalkan. Apa bentuk-bentuk adab kubur? Yang pertama, diperlihatkan neraka jahanam. Tontonannya itu setiap pagi dan petang adalah neraka jahanam. Ini dalilnya yang tadi di dalam surah Al-Ghafir, ya. Bahwa an-naru yuqraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Di dalam surah Al-Ghafir ayat 46. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya. Itu tadi, Pak. Tuh, nanti tempatmu di sana. Senyum, indah betul ya. Makanya jangan heran kalau ada orang sekaratul maut kok wajahnya senung. Dia udah tahu tempatnya. Dinampakkan tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jadi maksudnya udah tahu tempatnya nanti di sana begitu. Kalau bahasa sekarang ini, kalau Bapak mau bangun rumah, itu kan ada maketnya, Pak. Ada nanti gedung saya itu memang neraka juga belum ada, tapi kan sudah ada maketnya, Pak. Ya, di dunia kan begitu. Nanti gedungnya modelnya begini tuh, lihat, wah indah. Kalau saya saja yang berada di dalamnya, senang sekali itu dan sebagainya. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Gitu. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepada neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi mereka masih di alam penantian, Pak. Berapa lama kita nggak tahu, tapi hiburannya itu. Bagi orang yang beriman, nikmatnya kubur itu karena itu nonton yang indah. Kalau Bapak nonton yang indah itu kan seneng, Pak. Walaupun kita belum berada di sana, tapi ada sebuah gambaran, bayangan, ya Allah, indah betul. Baru begitu saja itu udah nikmat. Nah itu yang dimaksud. Memang belum disiksa dalam konteks imbalan, karena memang amal itu belum diverifikasi. Kalau bahasanya Pak Indra itu, yang bersangkutan dengan amal belum diverifikasi. Yang berkaitan dengan amal soleh itu nanti setelah kiamat. Yang di awal-awal ini verifikasinya apa, Pak? Verifikasinya. Makanya ada 2 hal penting kan dalam Al-Quran. Amanu wa amilus sholihah. Sama, Pak. Seperti kalau Bapak mau saya gambarkan begini saja ya. Walaupun ini mungkin kurang tepat, tapi untuk memudahkan Bapak menangkapnya.
Kan ada suka orang bilang, kok ada yang namanya siksa kubur? Kan belum divonis. Gitu kan? Gambaran pertama begini. Maaf, misalnya ada maling ketangkep, terus dia bonyok. Itu sebetulnya dia sudah divonis belum, Pak? Belum. Tapi ada martil melayang di kepalanya. Ada yang dicemplungin got dan lain sebagainya. Itu ibaratnya siksa kubur itu begitu. Memang belum diadili, tapi dia sudah merasakan itu. Sama juga dengan ini. Kalau Bapak mau ngelamar ke sebuah institusi, itu kan diverifikasi dulu, Pak. Ijazahnya bener nggak? Kamu kan ngaku muslim nih, ini bener nggak? Ya, terus apalagi nih? Syarat-syarat yang lain. Ijazahnya ini boleh ibu apa enggak, masuk apa enggak, itu kan begitu. Lulusannya apa? Sesuai enggak yang dibutuhkan? Maaf, ketika Bapak melamar, kira-kira diterima, ada kemungkinan bisa melihat nggak, Pak? Bisa, Pak. Contohnya apa? Contohnya, misalnya yang dibutuhkan banyak, misalnya ada satu formasi, calonnya cuma sedikit, tapi yang dibutuhkan banyak. Saya punya keyakinan, oh, saya baru melamar aja udah tahu, saya akan masuk nih. Ini bukti-buktinya udah penting, udah banyak. Kursus ini, kursus itu, udah banyak. Ya insya Allah saya diterima, ada keyakinan. Nah itu seperti itu, juga seperti itu. Bahkan nanti akan, walaupun belum ditanya tentang kalau dia seorang apa mau jadi guru, itu belum ditanya tentang bagaimana manajemen guru, dan itu belum. Nanti setelah dipanggil secara umum, panggilan secara pribadi kan ada, Pak. Namanya maut, panggilan pribadi itu ada. Itu namanya menyerahkan berkas, itu panggilan pribadi, Pak. Ya saya tidak tahu panggilan pribadinya mau duluan siapa, saya tidak tahu. Tapi nanti ada panggilan massal, kapan, Pak? Panggilan massalnya itu ketika nanti semua orang datang, apapun profesinya, apapun yang mau masuk kemana, itu panggil semua, ujian di situ. Itu namanya kiamat, nanti panggil semua dulu, baru setelah itu sesuai dengan urutannya. Tapi yang paling menggembirakan kita, Pak, umat Nabi Muhammad itu kan umat terakhir, Pak. Tapi kok di dalam berbagai riwayat didahulukan. Itulah kegembiraannya. Nah, dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan pada hari kiamat. Begitu tiupan pertama itu seluruh makhluk dan bumi ini hancur, tiupan kedua manusia itu bangkit. Dipukul dengan palu dari besi. Kemarin saya tunjukkan. Ini dalil syar'inya. Kalau yang kemarin adalah dalil kauniyahnya. Kan ada remaja kemarin diceritakan 27 tahun, tapi hidupnya nakal, sering meninggalkan sholat, suka nipu orang tuanya dan lain sebagainya. Itu karena dia kasus, ternyata kena kasus, maka mau diotopsi, bahasa sekarang itu digali lagi, terus diotopsi. Begitu digali dari kuburnya, apa yang terjadi, Pak? Rambutnya udah putih semua, wajahnya udah pengok-pengok gitu loh, Pak. Bonyok gitu. Siapa yang mukuli dia? Nah itu, ternyata ini dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Nabi Muhammad sopo, enggak tahu, dikemplang gitu ya. Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca, gitu kira-kira begitu. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajah mereka, seperti yang kemarin itu, di wajah mereka. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi dengar, kecuali dua yang nggak dengar. Siapa? Jin dan manusia. Untung. Makanya kalau ada orang yang dengar ketika malaikat lagi mukul orang yang kafir itu nggak mau pada tinggal di dekat kuburan, Pak. Setiap hari pada jerit-jerit itu di kuburan sana. Mengerikan gitu ya. Muttafaqun alaih. Mungkin kedengaran sampai sini juga gitu.
disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuk, manusia saling bersilang, dan didatangi teman buruk wajahnya yang bau busuk. Kemarin kan sudah saya setel juga. Busuk, itu apa maksudnya? Ternyata yang selalu mendatangi itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau orang beriman apa yang datang? Bu, yang wangi-wangi loh bu, yang indah-indah gitu. Dari Buraq bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu neraka. Maka sangat panasnya api neraka mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau janjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Jadi kalau ada orang yang beramal jelek pak, besok mau datang dalam bentuk rupa yang jelek dan bau busuk, maka dia berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Dia berharap kiamat jangan deh, itu ngeri. Yang begini aja udah ngeri gitu kan. Dan ini adalah hadis riwayat Ahmad. Dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, ya. Dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu, dilempari batu pada mulutnya. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikail alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, beritakanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, ya, adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah mempelajari ajari Al-Quran, namun dia tidur malam. Maksudnya tidak bangun gitu loh, tidak sholat malam untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat, orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Oh, mengerikan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini disebut sampai nanti hari kiamat, maksudnya di alam kubur. Dicabik-cabik ular yang besar dan ganas. Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudaranya mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan syar'i, karena sibuk, karena dan lain sebagainya, mendingan pakai susu yang lain, nggak begitu? Nah, gitu. Jadi semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan semua. Untuk episode berikutnya kita akan masuk ke alam mahsyar. Ini lebih mengerikan lagi. Jadi ternyata hidup dunia sulit, sekaratul maut sulit, alam barzakh lebih sulit lagi, alam mahsyar lebih sulit lagi. Semakin kesana semakin sulit, Bu. Baik, saya kira itu. Halo, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tentu isi kita nanti adalah hal-hal yang baik, dan insya Allah kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat. Mari jangan main-main. Hidup ini karena apa? Tidak sedikit apapun, secuil saja itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya sudah pernah bilang, kita ada CCTV-nya, Pak. Kalau di dunia CCTV-nya yang diem saja, tapi di
Kita ini CCTV-nya nempel di kita. Jadi kemanapun pergi Bapak terus terpantau gitu loh. Mata jadi CCTV, mulut jadi CCTV, kaki jadi CCTV. Yang nggak tanggung-tanggung ternyata bumi ini juga jadi CCTV. Besok begitu kita di Yaumil Mahsyar itu disetel Pak. Dan setelannya itu persis apa yang Ibu lakukan ketika di dunia. Ketika ada orang melihat, ya Allah indah betul, dia termangu-mangu senang, ya Allah gambarnya baik. Tapi begitu ada orang yang lihat, ya Allah kenapa saya bisa begitu, dia tertunduk malu. Kok begitu ya? Maka orang itu terus bilang apa? Ya Allah jadikanlah saya tanah saja. Sampai orangnya itu putus asa Pak. Pertamanya di waktu di alam barzakh kan minta untuk dikembalikan ke dunia, orang mungkin. Di alam mahsyar minta agar dia, ya Allah kalau begitu saya jadikan tanah saja deh, karena minta dikembalikan udah nggak mungkin kan. Itu gayanya manusia begitu Pak. Di dunia itu ya kerjaannya begitu, nggak bisa ini dan lain sebagainya. Ya Allah kalau gitu jadikan tanah saja saya. Maksudnya apa Pak kalau dijadikan tanah? Ya nggak dimintai pertanggungjawaban gitu biar bebas, enak aja mau bebas gitu. Nah nanti di alam mahsyar itu begitu. Mudah-mudahan mari kita ingatkan keluarga kita, saudara kita dan lain sebagainya, termasuk diri kita, bahwa kita akan mengalami perjalanan yang sungguh panjang dan mengerikan. Dan mudah-mudahan tentu kita tetap bisa mempertanggungjawabkan semua. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sambil menghabiskan waktu yang mau pulang silakan pulang. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan. Apa sih sebab-sebab ada kubur? Nah gitu, untuk menghabiskan waktu saja. Kalau kemarin sudah yang agak ngeri, ini gak terlalu lah. Yang pertama melalaikan sholat. Yang kedua membaca Al-Quran kemudian melupakannya. Maksudnya baca tapi nggak diamalkan. Tidak bersuci setelah buang air kecil. Tadi sudah dijelaskan. Berkata bohong. Tidak membayar zakat. Punya duit tapi gak bayar zakat. Pola hidup yang berlebih-lebihan. Makan riba. Jadi sudah. Korupsi. Memfitnah sesama saudara muslim. Hati-hati. Mengerikan, memfitnah. Khianat terhadap amanah. Jadi kita diberi amanah tapi berkhianat. Enggan menolong sesama muslim. Ya, jadi enggan menolong sesama muslim. Itu juga menjadi penyebab. Minum khamar, berzina. Dah. Ini saja. Mudah-mudahan kita tidak melakukan yang itu.